Wahyu pasal 21, kita mulai membahas tentang kekekalan. Sepanjang hari ini banyak sekali cerita tentang sorga dari kitab Wahyu. Pasal 21, judulnya langit yang baru dan bumi yang baru. Yesus mati bagi kita dan dia bangkit bukan hanya supaya kita hidup berkemenangan di dunia. Seringkali kita mendengarkan orang berkata bahwa Yesus mati dan bangkit bukan hanya supaya kita masuk ke sorga, tapi juga supaya sorga manifest di atas muka bumi. Datanglah kerajaanmu di dunia seperti di bumi seperti di sorga. Betul. Tapi jangan lupa hidup di dunia ini sementara. Yesus juga mati dan bangkit supaya kita masuk ke sorga. Kalau enggak, semua ibadah kita ini sia-sia, Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus mempersiapkan jemaat. Jikalau dipanggil Tuhan, memang bukan keputusan kami. Anda harus memutuskan sendiri-sendiri. Tetapi kami harus memperjuangkan. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan pertobatan Anda, mendoakan Anda. Kita harus saling mendoakan dan menjaga. Agar supaya apa? Agar supaya keselamatan kita menjadi jaminan itu yang pasti. Semua ibadah kita sia-sia kalau ujungnya kita ini semua mati masuk neraka, bukan? Surga itu ada. Dan sorga itu bukan di telapak kaki ibu, itu hanya kiasan. Sorga yang diciptakan oleh Tuhan sebagai rumah Bapa yang baka, itu betul-betul sebuah tempat sungguhan. Yesus sendiri mengatakan, kalau tidak demikian aku tentunya mengatakan kepadamu, aku tidak akan membangkitkan harapan palsu. Sepasti seyakin Yesus itu mati bagi dosa kita, bangkit dari maut beneran bukan halusinasi, sepasti itu pula sorga itu benar-benar ada dan telah Dia ciptakan untuk kita. Yesus tidak pernah berbohong, dusta nggak pernah ditemukan di mulutnya. Sekalipun tidak pernah. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, aku nggak akan bangkitkan harapan palsu, kalau tidak demikian aku pasti memberitahukan kepadamu, berarti Dia pernah ke sana dan Dia sekarang ada di sana bagi kita, mempersiapkan jalan, menyediakan rumah bagi kita. Yohanes 14, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, saya kadang-kadang kita ini terlalu sibuk dengan urusan kita di bumi sehari-hari, persis yang di depan kita. Atau keinginan-keinginan duniawi, kita lupa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini betul-betul bukan rumah kita. Saya kadang-kadang merenungkan, saya ini orangnya banyak bepergian. Nggak seneng. Ada orang berkata, enak ya Pastor Philip bepergian. Nah kalau sekali-kali enak lah, kalau terus-terusan juga capek loh saudara. Bener loh, saya itu kadang-kadang bepergian, nggak pernah kerasan. Saya udah hilang selera, mau di dalam negeri kek, mau di luar negeri kek, mau di Semarang kek, mau di Jepang kek. Bagi saya bangun tidur, saya nggak jalan-jalan, selesaiin pelayanan, saya mau langsung pulang. Kuliner, makanan, lihat-lihat keliling kota tidak menjadi selera saya. Kadang-kadang bahkan saya bangun tidur, saya nggak tahu saya ini di kota mana. Waktu saya pergi saya pengen pulang nih, bener. Waktu saya pulang kadang-kadang karena sudah biasa pergi, kepingin pergi. Pernah ngerasa gitu nggak? Jadi di mana-mana kita nggak kerasan. Dan paling nggak enak itu di imigrasi. Saya jelaskan sekarang ya. Kita lihat sekarang langit yang baru dan bumi yang baru. Kita jalan dulu ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ini cerita nanti nih apa yang akan terjadi. Langit ini dan bumi yang sekarang yang ada dengan gravitasi dan hukum alamnya lenyap semua. Ganti tatanan yang baru. Bumi yang pertama telah berlalu. Dan lihat beberapa kata terakhir di ayat ke-1. Dan laut pun tidak ada lagi. Yang jelas sekali bocoran yang diberikan oleh Tuhan tentang sorga yang disebut langit baru dan bumi baru itu tidak ada lautannya. Berarti tidak ada imigrasi, jarak dan perpisahan. Saya ini sebenarnya orang yang sangat-sangat tidak mudah menerima perpisahan. Baik perpisahan seterusnya ataupun sebentar saja. Saya ini orangnya sangat mudah hatinya itu memiliki sebuah tempat. Jadi kenapa membuat traveling itu tidak mudah? Karena setiap kali hidup saya itu penuh dengan high dan bye. Senang mau pulang, meninggalkan GMS Medan contohnya, waktu saya visit ke sana, karena pulang saya mau ketemu keluarga. Wow, senangnya tiada dua.
Tapi sedih saya harus tinggalkan Pastor Moro, Pastor Robert, saya harus tinggalkan jemaat di Medan, jemaat Mount Sharon di sana. Nggak enak ya, kadang-kadang di pesawat itu saya gumun di hati, saya berkata, andai kata suatu hari kita semua kumpul di satu tempat tuh, nggak pernah ada bayanya gitu kan enak. Ada tempat itu, tidak ada lautan namanya. Namanya sorga. Sorga itu tempat kita semua kumpul. Semua umat Tuhan dari perjanjian lama dan baru. Meskipun demikian, sorga tidak sesak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Percayalah saudara, kalau yang ngomong banyak itu orang yang gak punya apa-apa, mungkin banyaknya sedikit. Karena dia punya dari kekurangannya. Tapi kalau yang ngomong banyak itu atau mahal itu adalah Warren Buffett atau Bill Gates, yang ngomong itu adalah orang-orang yang punya segalanya, percayalah kalau dia bilang banyak, itu berarti banyak. Kalau Tuhan bilang banyak, dia yang punya segalanya, itu berarti banyak. Sorga tidak sesak, sorga itu tempat yang lapang. Bahkan saya akan mendahului, saya akan memberikan bocoran lebih, nggak ada di ayat-ayat yang akan saya bahas di kebaktian 1 ini. Sorga itu di tempat di mana ada banyak penghijauannya di situ. Luar biasa, tapi bukan pohon dan tanaman yang ada di dunia. Udahlah, kita nggak usah tahu terlalu banyak. Sedikit yang Tuhan bocorkan itu cukup membuat hati kita gembira. Bahwa sorga itu melebihi semua imajinasi bahkan halusinasi manusia. Bahkan semua fantasinya. Dan sorga dikatakan sebagai tempat yang hijau. Bayangin tempat itu sekalipun dihuni begitu banyak orang, tapi tetap banyak tempat tinggal. Saya tidak bisa bayangkan. Kita semua kumpul di satu tempat saudara. Indah bukan? Segala generasi. Kadang-kadang kalau turun ya, saya nggak tahu, ini saya sebagai orang yang, saya ini pendoa syafaat sebenarnya. Pengkhotbah itu panggilan saya kesekian. Khotbah saya pun kuasanya diambil dari hidup doa saya. Bukan saya tampil pandai berbicara. Maksud saya ngomong begini apa? Maksud saya gini loh, karena saya sebagai pendoa syafaat puluhan tahun. Roh saya ini semakin peka. Saya pernah sekali pergi ke Thailand, tapi suatu hari pasti akan ada Thailand for Jesus. Saya pernah sekali pergi ke Thailand jalan-jalan sama keluarga, sampai di imigrasi saya merasakan ada roh jahat tuding saya dan berkata, get out of my country. Keluar dari negaraku, kamu tidak di-welcome di sini. Saya bisa merasa loh. Kami rute, baru 1 hari anak saya nangis-nangis di hotel, nggak bisa nikmati di sana. Mungkin karena kentalnya penyembahan berhala, kami terbang ke Singapura, reroute. Ya hilang, ya kena denda segala ya peduli amat. Pokoknya yang penting anak saya, keluarga saya damai sejahtera, saya pergi ke sana, akhirnya jalan-jalan di situ. Nggak enak gitu, kalau saya turun ya, imigrasi Surabaya kayak atau di mana, itu bisa merasakan seperti terjadi perbedaan roh, terjadi peperangan rohani. Bukan melulu tentang saya hadir, bukan. Tapi saya bisa merasakan roh tempat itu. Dan itu sebagai pendoa syafaat, itu kelebihan dan kelemahan saya merasa. Nggak enak. Setiap kali turun itu plane sebelum landing itu saya merasa gelisah. Saya cuma pikir Tuhan suatu hari ya, aku nih kepingin traveling itu tanpa mikir bagasiku nanti gimana, tanpa mikir nanti pasporku akan ditaruh di mana. Saya kepingin suatu hari traveling itu dengan mudah, barang taruh sembarang tempat, gak ada pencurinya karena pencuri gak masuk surga. Saya ingin pergi ke tempat di mana gak usah imigrasi, gak usah dipelototi sama orang imigrasi dan berkata mau apa masuk ke negaraku. Saya kepingin bisa keluar masuk dengan senikmat-nikmatnya semau gua. Saya kepingin jalan-jalan tanpa ada perasaan mengganggu, tanpa perasaan was-was khawatir apakah nanti ada orang yang menipu aku. Saya kepingin pergi ke tempat di mana orang-orang yang saya cintai termasuk anak-anak saya gak perlu terus liatin mereka. Seperti waktu suatu hari dulu saya pergi ke sebuah negara bersama dengan keluarga berlibur, saya merasa gak aman buat anak-anak saya. Jadi saya berlibur itu setengah 50%-nya was-was liatin anak-anak saya masih kecil, jangan sampai ada yang ngapain. Saya kepingin, nah ini jawabannya, tidak ada laut, tidak ada lagi imigrasi, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi ini dan itu, tidak ada lagi kemalingan, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi penipuan. What a travelable place heaven is. Sorga itu tempat yang travelable sekali. Jadi kita semua nanti akan dialokasikan di sebuah kota. Sorga itu seperti bumi katakan. Makanya disebut bumi yang baru bukan? Tapi antara kota dengan kota kita gak usah jalan laut. Dan kita gak lagi dibatasi dengan hukum alam. Yesus sebentar ada di sini di loteng atas.
cucukkan tanganmu ke dalam lubang pakuku. Lalu sebentar lagi, di perjalanan ke Emmaus, berjumpa dengan dua muridnya. Saya nggak ngerti lah, saya tidak mau mendahului firman, tapi intinya dari tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus, tubuh kemuliaan itu, saya bisa menangkap sesuatu. Bahwa tubuh itu tidak dikutuk di bawah hukum alam. Dan sorga itu tempat yang nyata. Bayangin, tubuh itu bisa makan. Yesus setelah tubuh kemuliaan, kan dia bilang sama Magdalena, jangan jamah, aku mau pergi ke Bapa. Karena dia yang sulung. Bukan dia yang pertama dibangkitkan dari kematian, sebelum Yesus Lazarus sudah bangkit dulu. Tapi Yesus yang mengenakan pakaian sorgawi yang pertama. Sebagai manusia yang lahir dari daging, Yesus yang pertama kali pakai tubuh kemuliaan. Makanya beritahu Magdalena, kamu jangan jamah, kamu belum ready untuk ini. Dan bayangin pada waktu Yesus menampakkan diri 40 hari itu, salah satunya di pinggir pantai, Yesus bilang sama murid-muridnya apa? Kasih aku ikan. Jadi ini bentuk tubuh, ini jenis tubuh yang bisa makan. Siapa bilang di sorga kita kelaparan? Kita bisa makan, dan makanan sorga lain. Karena itu saya berbahagia jadi orang Kristen, saya gak perlu kirim makanan dari bumi kepada orang yang mati. Gak enak saudara, makanan di sini sampah, mau semahal apapun. Yesus makan ikan gorengnya Petrus. Sebelum Petrus datang sih sebenarnya dia makan. Ini ya, maaf ya agak sedikit menjijikkan. Jenis tubuh ini adalah tubuh yang bisa makan, gak perlu ke jamban. Entah gimana itu pencernaannya, pasti beda. Tidak ada orang pernah X-ray, tidak pernah ada orang yang melihat ke dalam USG, tubuh kemuliaan. Tuhan tahu tubuh itu nyata, tapi tidak sama dengan cara berpikir kita sekarang. Ini kalau kita makan kan harus keluar, di sana nggak ada ceritanya yang begituan. Indah ya, a real body. Paulus jelaskan ini di panjang lebar di suratnya, cuman saya nggak ada waktu untuk jelaskan. Yet a different body dari body kita sekarang. Luar biasa. And heaven is so livable and travelable. Sorga itu begitu tempat yang begitu nyaman untuk ditinggali dan begitu nyaman untuk kita traveling di sana. Luar biasa sekali nyamannya. Ya, karena itu kita akan dialokasikan di sebuah kota di mana dan sebagainya. Nanti bahkan ada kota ternama namanya Yerusalem yang baru. Kita itu ada di situ. Dan nanti kita itu bisa bepergian kunjungan. Jangan lupa kunjungin saya nanti di sana ya suatu hari ya. Tapi jangan cari sekarang, saya masih lama ke situnya. Saya hanya ingin sedikit merangsang imajinasi Anda, imajinasi kita semua. It's okay kok. Ini yang saya sebut sebagai sanctified imagination. Siapa bilang kita orang Kristen pakai imajinasi itu salah? Selama kita tidak mendahului firman, imajinasi kita dikuduskan. Buktinya ketika Anda melakukan pekerjaan Anda, desain-desain Anda itu kan keluar dari imajinasi Anda. Itu kan gambar rupa Allah. Waktu kita baca ini, harusnya hati kita menyala waktu saya baca gini, oh my goodness, wow. Tidak ada laut. Kalau kita baca ayat 1 kan cuma lalu. Baca Wahyu gini, ya tidak ada laut. Coba bisa bayangkan gak implikasinya apa? Saya baru ke ayat pertama loh. Betapa dalamnya pewahyuan tentang sorga itu. I love it. Ayat 2 ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ini kota kenamaan nih, kota kenamaan. Turun dari sorga. Ini bukan Yerusalem yang lama ya. Kalau Anda mau tahu Yerusalem yang lama ini tempat yang sekarang jadi sengketa dengan Palestina. Yerusalem pun tidak terlalu aman, sebelah situ masih ada pelemparan batu. Ini bukan Yerusalem yang lama. Ini Yerusalem yang baru. Mirip kayak gitu, kota yang mirip dengan Yerusalem lama, tapi bukan kota manusia. Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wow, Yerusalem baru. Indonesia punya apa? Punya Bali. Di sebuah negara setiap tempat ada khasnya sendiri. Siapa bilang hanya Bali yang enak atau Jakarta? Setiap tempat itu ada enaknya. Tapi ada kota-kota kenamaan. Ternama pariwisatanya, ternama apanya. Bogor, kebun-kebunannya atau apa. Ya kan? Medan, Danau Toba. Surabaya, kita punya lumpur for free. Oh, semua kita punya kebanggaan, haleluya. Nggak usah jauh-jauh lumpur ke laut mati, di sini aja tempel ke wajah mulus semuanya.
Bapak Ibu Saudara, di sorga, di sebuah universe yang baru itu, ada sebuah kota kenamaan namanya Yerusalem. Luar biasa. Jadi kalau tidak semua orang punya duit, punya uang untuk bisa pergi ke Timur Tengah, nggak apa-apa. Anda semua akan pergi ke sana suatu hari kalau Anda punya iman pada Yesus. Nama Anda tertulis di dalam kitab kehidupan. Tapi di Yerusalem yang baru, di mana tidak ada pelemparan batu. Saya kira mungkin replika-replikanya ada di sana, siapa tahu, ya kan? Nah, Bapak Ibu saya beritahu ada satu lagi penjelasan tentang ayat 2. Dikatakan di sini Yerusalem baru itu turun dari sorga. Tuhan tuh baik ya. Saya nggak tahu turun dari sorga itu tempatnya, lokasinya persis di mana. Ada orang pernah tanya sama saya, sorga itu lokasinya di mana? Saya nggak tahu di mana. Apakah nanti di bumi ini dihancurkan alias kiamat gitu, lalu di tempatnya di sini? Nggak tahu. Lokasinya di mana? Dalam kedaulatan Allah. Toh kita nggak akan bisa ready, nggak akan pernah siap untuk bisa mengerti. Otak kita terlalu kecil. Einstein pun kepalanya cuman, otaknya cuman sekepalan tangan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah tahu di mana lokasinya. Tapi yang penting, ini prinsipnya. Jangan mendahului firman Tuhan. Apa itu prinsipnya? Di mana Yesus berada, kita di sana. Itu yang paling aman. Supaya di mana aku berada, kamu berada, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Itu loh. Ada orang pernah bertanya sebuah pertanyaan sebenarnya yang kritis dan bagus. Sebenarnya loh ya, kalau orang mati itu langsung masuk sorga atau Firdaus dulu? Nah, sama dengan kalau orang matinya di luar Tuhan, atau di dalam dosanya, atau pura-pura kenal Tuhan. Dia mati itu langsung ke lautan api, atau disimpan di Hades, atau di Seol, atau di tempat penyimpanan orang mati dulu. Nah kalau itu ada jawabannya. Nanti di Wahyu dijelaskan, di akhir-akhir ini nanti akan dijelaskan. Kita sudah pernah baca sih di pasal 20, udah lewat sih. Lautan api belum ada. Yang pertama meringkuk di lautan api, bahkan bukan iblis atau Lucifer. Kalau di dalam kitab Wahyu dijelaskan, yang pertama dilempar hidup-hidup ke dalam sana adalah nabi palsu dan sang antikristus. Lalu setelah 1000 tahun kemudian, iblis dan semua orang yang memberontak itu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, lautan api kalau saya jelaskan, lalu kemana orang disimpan sekarang ketika mereka ini mati di luar Tuhan? Mereka sudah tersesat selama-lamanya, yang pasti mereka sudah berpisah dengan Tuhan seterusnya. Mereka disimpan di Wahyu 20 katakan kerajaan maut. Bahasa Yunaninya Hades, bahasa Ibraninya Seol, tempat penyimpanan orang mati. Di mana mereka sudah di sana dengan setan, tapi masalahnya gini loh, setan itu masih free. Dia itu belum ditangkap dan dilempar ke dalam jurang maut. Jadi mereka sudah tersesat lah, pokoknya udah urusan dengan Tuhan lah. Ya. Tapi bagi kita gimana? Bagaimana dengan penyamun yang di samping salib Yesus ketika berkata, Tuhan ingat aku. Tuhan berkata, sore ini juga, malam ini juga, engkau dan aku di Firdaus. Gini loh, saya nggak tahu apakah kita itu di sorga. Sorga itu sekarang masih renovasi, kita ngontrak dulu di mana? Kayak kita nanti tahun depan gitu kan, kita renovasi tempat ini, kita akan ngontrak di mana dulu? Nggak tahu lah, saya nggak tahu. Yang penting, ini aja loh jawabannya. Yang penting gua bersama dengan Yesus, aman. Aman saudara. Sekali lagi kalau jalan-jalan, saya kalau sama istri sama anak saya di kota mana gitu, pergi gitu ya, saya suka nyetir nih, nyetir jauh, nyetir antara kota. Kalau udah nyetir gitu ya, udah saya kadang-kadang bercanda sama istri sama anak saya, kita nggak usah pulang ke rumah nggak apa-apa. Kenapa? Inilah rumah. Di mana kalian berada, inilah rumahku. Yang penting itu bukan pomah tempat seperti kucing. Saya pernah punya kucing dulu waktu saya masih sekolah. Saya pindah rumah, dia nggak mau pindah sama saya. Dia lebih cinta rumahnya daripada majikannya. Karena itu saya ganti pelihara anjing. Anjing nggak peduli rumahnya, asal majikanku di mana. Hachiko contohnya. Bahkan masih terus datang terus ke stasiun kereta itu, padahal majikannya sudah tiada. Kita itu harus seperti Hachiko. Kita itu harus seperti itu sama Tuhan Yesus. Nggak apa-apa Tuhan, gua mau di Firdaus, kontraan atau tempat di sorga langsung, pokoknya sama Tuhan. Di mana engkau berada, aku berada, kemana kau pergi, aku tahu jalan ke situ. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, engkaulah jalanku, kebenaranku dan hidupku. Yang penting itu kan. Masalah tempat itu no problemo. Nggak masalah. Coba saya kasih satu hal lagi. Contoh Singapura.
Singapura, saya nggak membanggakan negara lain, tapi terus terang loh ya, Singapura itu nggak punya apa-apa. Baru terakhir-terakhir ini aja mereka punya air sendiri. Dulu selalu ngambil dari Malaysia, makanya Malaysia sama Singapura dulu kan bersih tegang dan Malaysia bisa sok-sokan kan. Karena mereka juga air pun nggak punya, sekarang punya, mereka punya teknologinya, pintar tuh orang-orang. Mereka bisa ngatur dari air hujan, air itu laut bisa diatur jadi air minum, air bersih. Pintar tuh, terus terang loh ya, kalau kita lihat Singapura itu nggak punya apa-apa. Orang Singapura, saya pilih satu, saya ini nggak boleh salah bicara nanti jadi kontroversi ya. Pilih satu pulau lah, terserah lah yang kacau balau gitu ya, di Indonesia gitu ya. Satu pulau yang sama size-nya, yang kacau balau. Pindah Singapura ke sono, dan pindah penduduk pulau yang kacau balau itu ke Singapura, maka Singapura akan kacau, pulau itu akan jadi Singapura. Semua bukan tergantung pulaunya, tergantung siapa yang menghuninya. I don't care apa Firdaus atau tidak. Yang penting pokoknya Tuanku di sana, tempat itu the best. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau saya mati sekarang, saya nggak lihat surga atau Firdaus, tahan nafas terus goyang lagi tuh di apa namanya itu loh, apa nadinya itu loh. Dokternya kaget, kok dia bangun lagi? Tunggu Tuhan, sebelum aku pergi, beritahu aku kepastian di surga atau Firdaus. Yang penting juru selamatku Tuhan, gua siap tutup mata. Saya siap tutup mata saya. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saya siap untuk masuk ke alam baka. Kalau Yesus juru selamat saya siap tutup mata saya. Mau Firdaus kek, mau kerajaan sorga, di mana Yesus berada, di situ aku mau berada. Tangkap ini Bapak Ibu. Jesus is your hope. It's not a place. Itulah sebabnya dikatakan di sini, ya, Yerusalem baru turun dari sorga. Saya tidak mau memperdebatkan hal itu. Oh, di Yerusalem itu Raja Salem, Raja Shalom, Yesusku ada. Aku mau ada di sana, entah di mana. Jadi jangan dipertanyakan lagi lokasinya di mana. Saya nggak tahu. Coba di track. Anda masuk ke GPS, tulis heaven. Anda tidak akan ketemu. Sorga. Dia pasti jawabnya, are you crazy? Gak ada orang tahu ke sana, hanya Yesus. Kalau Anda punya Yesus, tenanglah. Anda tidak akan ditelantarkan. Kasih tepuk tangan Tuhan. Ya, ayat 3. Lalu aku mendengar, gini aja deh, kita baca dulu Yohanes 14 ayat 1-3, munculkan dulu aja ya, biar semuanya, jadi ada fondasi basic Alkitabnya. Munculkan di depan aja. Yang saya sudah minta Yohanes 14 ayat 1-3 ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Maksudnya ku di sini Yesus yang berbicara. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. In my father's house are many mansions in my father's house. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa loh kata menyediakan. Bukan cuma tempatnya disediakan, kematian kita pun dipersiapkan. Jadi kenapa mati adalah keuntungan dalam Kristus? Karena kalau kita jalan sama Tuhan hari per hari, daily basis ya, daily commitment dengan Tuhan Yesus, matinya kita itu sudah dipersiapkan. Saya nggak takut lagi hari esok, Tuhan sudah ada di sana bagi saya. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya disebut sebagai blessed assurance. Tidak ada asuransi lebih daripada ini bagi jiwa kita, yaitu Yesus Juru Selamat kita. Yesus Juru Selamat itu bukan hanya kita untuk hidup sekarang. Waktu kita mati, dia tetap adalah Juru Selamat kita. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihat ayat 3 dan 4 saya jelaskan. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di kehidupan yang akan datang di dalam sorganya yang bakah. Bapak Ibu Saudara, kejahatan, roh jahat dan dosa tidak bisa lagi ada selama-lamanya. Jadi gak usah kita berpikirannya terlalu jauh, percayalah firman Allah.
Apakah kita bisa jatuh lagi setelah kita di sorga? No. Clear no. Bukan I don't know. No. Biarkan yamu ya, tidakmu tidak, lebih dari itu dari roh jahat. Tidak perlu ragu ikut Tuhan itu sebagian besar jelas. Kenapa Tuhan itu paling saya percayai? Karena Tuhan paling dapat dipercaya. Bener loh, ada orang tanya sama saya, kenapa sih kamu percaya kepada seorang Tuhan gak kelihatan? Yang kelihatan aja gak bisa dipercayai. Saya bilang, saya jawabannya gini, sebab yang kelihatan gak bisa dipercayai. Yang gak kelihatan itu lebih dapat dipercayai. Tidak ada yang lebih masuk akal daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupanku. Meskipun aku perlu beriman untuk percaya, karena saya tidak bisa melihat dia dengan mata saya. Bapak Ibu Saudara, our God is the most believable God. Dan Alkitab di sini mengatakan bahwa Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, nggak ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita. Berarti tidak akan ada lagi dosa, duka, semua itu nggak ada lagi. Kita nggak akan jatuh lagi dalam dosa. Ya, Anda mungkin bisa ada yang bertanya, tapi buktinya Lucifer di sorga dulu juga jatuh dalam dosa. Beda, Lucifer tidak di dalam tubuh kemuliaan. Kita berada di dalam tubuh kemuliaan yang tidak bisa lagi digoda. Tahu tubuh kemuliaan itu seperti kemuliaan Allah. Alkitab berkata seperti ini, janganlah sesat. Ketika engkau dicobai, jangan berkata Allah mencobaimu. Sebab Allah tidak mencobai siapa dan dia tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Bukan tidak mau loh, tidak bisa dicobai. Karena Allah itu hakikatnya sempurna. Waktu itu nanti kita menjadi sempurna. Kita bisa makan dari pohon kehidupan dengan bebas. Demikian juga pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa makan dari pohon yang terlarang itu. Dia dilarang untuk makan dari pohon kehidupan supaya jangan, kata Allah, mereka menjadi seperti kami. Tapi setelah seseorang ditebus di dalam tubuh kemuliaan yang diberikan sebagai hasil kematian Yesus Kristus di kayu salib, upah kematiannya bagi umat manusia, kita dalam tubuh kemuliaan tidak bisa seperti Allah, kita tidak bisa dicobai lagi. Karena itu tidak ada perkabungan lagi, tidak ada ratap tangis, tidak ada perpisahan, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit. Bapak Ibu, kalau Anda hari ini bisa tulis apa yang menjadi keluhanmu, penyakit apa, kekurangan apa, saudara di sana kita sempurna. Itulah sebabnya kalau kita ditinggal oleh seseorang yang mati, mendahului kita meninggal dunia dan dia di dalam Tuhan, Anda boleh kangen, Anda boleh merasa kehilangan, udah gak dengar suaranya, tidak bisa lagi menjamah dia dan sebagainya. Janganlah Anda berduka tanpa pengharapan. Kenapa demikian? Kita yang kasihan, bukan mereka. Kita yang ditinggal ini loh yang kasihan. Kenapa orang Kristen bisa berduka dengan harapan? Dalam dukanya masih ada sukacita, karena ada kepastian yang meninggalkan kita ini sudah di dalam Tuhan. Makanya berbahagia, yang paling bahagia itu kalau seluruh keluarga dalam Kristus. Harta gak bisa beli itu. Kalau kita tahu orang yang kita kasih, orang tua contohnya sudah dalam Kristus lalu meninggal dunia, kita berduka karena kangen saja. Tapi kita nggak lagi penasaran roh kita, karena kita tahu dia sudah berada di mana, beliau sudah sama siapa, dalam kondisi seperti apa, kita tahu dari firman Allah. Jadi duka cita kita itu tertopang dengan sukacita yang tak terkatakan. Karena orang dunia nggak begitu. Ketika dia duka cita, dia nggak tahu nanti di sana mereka kelaparan, telanjang atau apa. Mereka penasaran. Karena itu mereka berdukanya tanpa pengharapan. Karena itu kado terbesar yang bisa Anda berikan pada orang keluarga Anda, orang tua khususnya, adalah Injil. Benar loh. Anda bisa terbangkan orang tua Anda first class. Anda bisa kasih mobil yang paling mahal, pakaian yang paling mahal, makanan yang paling enak, paling sehat, hidup sehat segalanya. Kalau mati masuk neraka, Anda tak akan bisa maafkan diri selama-lamanya. Karunia terbesar itu gak bisa dibeli sama uang. Itu yang membuat keluarga itu benar-benar bahagia. Seluruh keluarganya di dalam Kristus. Injil adalah kado yang paling indah yang kau bisa berikan. Kenapa gak berikan Natal ini aja? Bawa mereka datang ke gereja, ambil karcisnya dibawa. Ayo, biar dengar Injil. Mungkin hari-hari lain, bagi kita sih, Natal kita bukan cuma tanggal 25. Setiap hari Yesus itu ada di hati kita. Tapi bagi orang dunia, Natal mungkin alasan untuk ke gereja. Ayo dong, pakai yang berani. Ajak mereka ke gereja, udah waktunya. Ya, kami akan renovasi tempat ini segera.
dengan tujuan supaya bisa menampung seluruh keluarga Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ini dia. Kalau saya baca ayat 3 dan 4 ya Bapak Ibu Saudara, meskipun tentang kekekalan ini banyak misterinya, karena manusia tidak bisa menangkap semua. Tentang sorga kita nggak akan paham segala sesuatunya. Tapi sedikit bocoran yang Kristus beri lewat firman-Nya cukup menggambarkan bahwa sorga tidak akan mengecewakan. Saya ulang lagi, sedikit bocoran. Kalau Anda tanya lebih lanjut, apakah sorga itu lantainya sorga itu hanya dari emas saja? Coba saya ajak kita berpikir dengan logis sedikit. Emang yang disebut di Alkitab, Yohanes lihat emas itu emas kayak di sini tah? Menurut saya, emas di dunia ini selogam mulia pun, itu cuman sekedar pancaran apa yang sesungguhnya di atas sana. Di dunia ini gak ada emas, emas sesungguhnya itu di sorga. Kalau Anda pergi ke Jepang, saya suatu hari ke Jepang pelayanan, terus saya melihat di sana ada tulisan makanan Surabaya. Di Tokyo. Saya gak mau masuk. Mau tahu kenapa? Itu KW. Gak mungkin pecelnya sama sini. Rawonnya lain lah. Saya gak mau masuk. Itu untuk menipu orang Jepang. Gua orang Indonesia. Makan Indonesia paling enak ya di Indonesia, itu yang asli. Orang-orang di sorga tertawa, kita mati-matian bunuh-bunuhan demi emas. Dia bilang demi KW. Emangnya yang disebut emas di sorga, lantainya dari emas itu emas seperti di dunia? Kalau memang emas di dunia, Tuhan tentunya harus bawa dari dunia sini untuk bahan bangunan. No, tidak. Enggak. Dunia ini semuanya KW. Semuanya KW. Bahkan ada satu cerita lelucon begini. Ada seseorang mau mati, lalu dia bilang, jangan mati dulu, aku sudah kerja begitu keras kok, aku mati. Terus tidak bawa apa-apa, ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke sorga. Dia sedih, hartanya banyak. Dia bilang, tunggu malaikat, kasih aku kesempatan, gini kasih saya, boleh bawa satu koper, kan kemana-mana kan, kalau kita naik pesawat kan ada kiloannya, berapa kilo diizinkan bawa bagasi kan. Saya mau bawa, tolong dong. Oke, malaikatnya bilang bahwa ini bukan Alkitabiah ya, ini cuma cerita, ini yang bagian ini lelucon. Dia bawalah, dia ambil dari berangkasnya emas kilo-kiloan. Dibawa semuanya, overweight gak apa-apa, gak keberatan. Gak dicat sama malaikat. Terbang, sampai di imigrasi sorga. Sampai di pintu gerbang sorga maksudnya, ketemu sama Petrus. Gak tahu kenapa Petrus selalu digambarkan jaga di imigrasi. Kasihan deh itu. Hanya karena dia punya kunci gitu aja. Terus waktu masuk ditanya, kamu bawa apa itu? Gak boleh bawa apa-apa. Tapi ada pengkhususan, saya perkecualian. Malaikat kasih saya izin setelah saya mohon-mohon. Oke, dibuka. Saya cek dulu isinya apa. Gak boleh bawa narkoba. Dibuka, emas semuanya, semua ketawa. Wah, kenapa? Kenapa kamu bawa tanah? Yang kamu bawa itu hanya buat tanah aja di sini. Tahu nggak di dunia ini, apapun yang kita usahakan, tak sebanding kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yang you are only bringing dirt, bukan tanah ya bahasa Indonesianya itu tanah itu nggak, Inggrisnya itu dirt. Anda cuma bawa kotoran, itu kotorannya sorga. Itu pun di sorga bukan emas seperti di dunia. Dan saya nggak tahu sorga itu banyak misterinya. Yang diberikan kepada kita bocoran itu cuma sedikit, tapi itu cukup menggambarkan sorga itu mulia. Saya sih nggak mau tinggal di sebuah tempat yang nggak ada variasinya. Semua tanahnya dari emas, nanti saya kepleset licin. Saya yakin sorga nggak cuma terdiri dari emas doang kan tanahnya. Nggak mungkin. Jadi apa yang disebut di Alkitab sekali disinggung, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Semuanya seolah-olah hanya itu saja. Kalau Alkitab mewahyukan sesuatu, itu salah satu. Alkitab tidak mewahyukan, Tuhan tidak mewahyukan semua tentang sorga karena kita nggak ready untuk menerimanya. Tapi dari sedikit bocoran yang saya dapat dari Alkitab, 1-2 contoh ketika Alkitab berkata di mana jalannya terbuat dari emas, saya bisa menggambarkan heaven must be not disappointing at all. Tidak akan mengecewakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, ayat 5. Lalu ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.
Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, maksudnya seluruh perkara surgawi ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Ya, intinya bukan di tempatnya. Ingat kucing yang pomah, tapi lebih kepada Tuhannya. Aku menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. This is beautiful. Tuhan bilang gini, nak, gak perlu kan Tuhan beritahu semua tentang sorga, nanti kamu gak fokus ke kehidupanmu. Sehari-hari maksudnya. Papa kasih kamu anakku sedikit saja bocoran, supaya kamu tahu. Seperti kita anak ini mau ujian, papanya bilang nanti ya kita akan berlibur di sini, oke? Ayo Pak duduk Pak, ceritain semua liburan kita dari A sampai Z. Sampai setiap hari acaranya, fasilitasnya, nanti kalau kita cruise atau apa, naik kapal apa. Nah, kalau Papa ceritain semua, nanti kamu gagal tesnya. Malah menjadi distraction atau gangguan buat kamu ujian. Kenapa Tuhan tidak wahyukan segala sesuatu tentang sorga? Karena kita punya fokus yang lain di dunia. Fokus kita sekarang memenangkan orang-orang yang belum. Cukup dengarkan kata Papa. Papa bilang liburan ini tidak akan mengecewakan. Percayalah, itu jadi motivasi kita untuk belajar dan lulus ujian. Amin. Yang penting di sini Tuhan berkata, kalau kamu menang, kamu akan memperoleh semua ini. Papa enggak usah cerita acara kita apa. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya. Papa enggak usah cerita nanti kita kemana, kunjungi museum apa, kesenanganmu pergi ke kebun binatang kali. Atau kita ngadakan aktivitas-aktivitas olahraga, renang, diving, menyelam, enggak tahu. Pokoknya Papa enggak akan beritahu semua. Papa beritahu cuma 1-2, cukup untuk memotivasi kamu. Nah, fokus ke kehidupan sehari-hari. Yang penting adalah kamu menang dan tekun. Kalau kamu menang, semua yang Papa sebut tadi, bahkan yang Papa tidak sempat dan tidak mau sebutkan ke kamu, semua menjadi milikmu. Sebab aku papamu dan kamu anakku. Itu artinya ayat itu. Sorga itu motivasi, bukan halusinasi. Tuhan itu tidak memberi kita story, tidak memberi kita cerita-cerita dongeng. Tuhan itu pergi ke sana dan mempersiapkan tempat bagi kita. Kadang-kadang kalau saya tidak bisa ampuni seseorang ya susah banget ya. Tuhan bisa pakai sorga loh motivasi saya. Hidup ini sementara, Philip. Hidup ini sementara. Kamu mau dibilang apa sama orang segalanya? Kamu jangan tukarkan mahkotamu ketika kamu membenci dan membalas orang itu. Kamu tukarkan mahkotamu ketika kamu marah. Kamu sudah tidak bisa melihat upahmu. Ya Tuhan, enggak apa-apa. Sekalipun kalau aku akan disalahi sama orang itu seumur hidupku, enggak apa-apa. Seumur hidupku masih sementara dibanding sorga. Aku akan rela ditindas. Aku akan rela disalahi. Aku akan rela untuk diperlakukan tidak adil. Tapi jagai hatiku Tuhan untuk tetap terfokus padamu. Ketika saya mikir sorga, saya tidak rasakan apapun sakit saya di sini. Saya akan tetap mau setia pada Tuhan Yesus. Sorga membuat kita hidup untuk sesuatu yang lebih tinggi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini. Dan lihat di ayat ini, di ayat 5 dikatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Sangat interesting, sangat menarik sekali. Alkitab dibuka dengan sebuah penciptaan dan diakhiri dengan sebuah penciptaan. Sadarkah Anda? Pada mulanya Tuhan berfirman, jadilah terang. Tapi pada akhirnya dia berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Cuman bedanya di sini saya memberikan beberapa perbandingan. Saya nggak sempat siapkan chartnya, tapi sudah banyak chart tadi. Sekarang saya sebut aja secara verbal. Anda bisa catat silahkan. Perbandingan antara Kejadian dan Wahyu. Di kitab Kejadian matahari dijadikan. Di kitab Wahyu matahari ditiadakan. Lampunya bukan dari penerang di atas, tapi dari Tuhan terang dunia. Di kitab Kejadian, iblis menang atas Adam dan Hawa. Di kitab Wahyu, iblis dikalahkan. Di kitab Kejadian, manusia bersembunyi dari Allah. Cerita Adam dan Hawa kan? Di kitab Wahyu, manusia hidup bersama dengan Allah. Di kitab Kejadian, manusia penuh dengan dosa, duka, dan air mata. Di kitab Wahyu, tiada lagi dosa, duka,
dan bahkan air mata dihapuskan dari mata setiap kita. Di sorga itu nggak bisa nangis, jadi jangan coba. Nggak bisa nangis. Ada salah satu bagian tubuh dari kemuliaan yang tidak ada kelenjarnya, itu nggak ada lagi. Kelenjar air mata, tak ada lagi. Bukan karena Tuhan ambil kemampuan kita nangis. Tuhan di sorga ambil segala potensi kita menangisi sesuatu. Luar biasa loh, dengar baik-baik kata-kata ini. Di sorga Tuhan mengambil semua alasan kita untuk meratapi. Tuhan tuh nggak mungkin ya, nggak cabut alasannya, ambil kelenjarnya, susah loh. Itu kan Tuhan nggak adil. Itu sama dengan orang yang harusnya ke belakang, tapi dia ngalami masalah sampai harus masuk rumah sakit. Karena tidak bisa ke belakang lagi. Wah itu kan nggak adil. Kalau alasannya masih ada, dorongannya masih di sana, tapi nggak bisa, nah itu kan susah. Itu kan harus masuk ke ICU, ke UGD. Tapi kenapa di sana itu air mata tidak diperlukan lagi? Karena Tuhan ambil alasannya. Segala alasan untuk kita meratapi sesuatu dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bilang aku menghapus air matamu, kalau di dunia ini, dihapus masih bisa keluar lagi karena dunia ini penuh dengan pencobaan. Tuhan berkata, kuatkan hatimu, di dunia ini kamu akan mengalami banyak pencobaan. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di sorga, tatanannya beda. Coba, di sorga itu akan ditantang kalau perlu sayembara. Cari satu alasan mengapa kau harus sedih di sini. Gak akan ditemukan. Tidak akan ditemukan. Bahkan segala potensi, kemungkinan-kemungkinan yang menjadi alasan untuk kita meratapi dan menangisi, diambil semua sama Tuhan Yesus. Kalau di dunia ada gravitasi, di situ ada hukum alam yang baru. Sudah selesai dengan yang namanya sedih. Luar biasa ya? Wow! Bagi saya itu cuma misteri. Benar tak Tuhan? Kalau saya di sana nanti, saya mikir sesuatu, atau saya lagi apa gitu, masa saya nggak bisa sedih sama sekali? Tuhan seperti berbicara kepada saya lewat ayat ini, kamu tidak akan bisa merasakan sedih atau perlu merasa sedih lagi di situ. Aku hapus semua alasan itu, bukan hanya air matamu. Bukan yang ku hapus kemampuannya untuk menangis, yang aku hapus alasannya. Wow! It's okay then. Gak apa-apa gitu loh di hidup ini, kita gak usah kaya raya. Gak apa-apa di hidup ini kita gak usah dicinta. Gak apa-apa, lebih baik sedikit roti pada orang miskin daripada kaya namun jahat. Gak apa-apa, di hidup ini saya gak, aku merasa tertolak, gak apa-apa. Tahan, sabar saudara, sabar. Sebentar lagi. Sebentar tanpa Anda sadari, kita semua sudah ada di sebelah sana. Sebentar lagi, sabarlah sampai ke garis finishnya. Jangan tergesa-gesa. Tahan. Amin Bapak Ibu. Itu manusia penuh dengan duka, dosa dan air mata, tapi di sana enggak. Yang berikutnya, di kitab Kejadian manusia harus mati. Di kitab Wahyu manusia hidup selamanya. Di kitab Kejadian bumi terkutuk. Di kitab Wahyu bumi diperbaharui menjadi bumi yang baru, ciptaan baru. Nah, di kitab Kejadian Firdaus hilang. Kadang-kadang saya bertanya, di mana tuh Taman Eden? Karena itu di dunia kan, nggak tahu di mana nih. Tetapi di zaman itu Firdaus ditemukan kembali. Indah sekali. Kita lihat sekarang, saya sudah mencapai ayat 8, ayat terakhir, yang untuk penjelasan kebaktian ini. Anda diberkati? Tetapi, nah ini dia, ini warningnya, siapa aja yang nggak akan masuk ke sana. Nah sekarang saya akan jelaskan. Bahkan ada orang-orang yang berlabel Kristen berguguran di dalam list berikut ini. Hati-hati saudara, termasuk pendeta. Oke? Saya rasa sudah waktunya harus bicara tegas soal ini. Tak ada kecuali Tuhan tidak pernah pandang bulu, berbulu atau tidak berbulu, Tuhan sikat semua. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saya jelaskan dulu kematian yang kedua oleh api dan belerang. Ini maksudnya kehancuran total.
Ini maksudnya penyiksaan selamanya dan pemisahan sampai seterusnya dengan Allah. Oke, siapa aja yang akan masuk ke sini atau alias tidak masuk ke sorga? Yang pertama disebut aneh ya. Yang pertama kok bukan pejinah ya. Yang pertama kok bukan sundal penyembah berhala ya, penakut. Nah itu loh, takut ke WC sendirian masuk neraka. Enggak, maksudnya bukan begitu. Enggak, itu. Ya, kalau yang itu cuma perlu tambahkan iman atau perlu bawa teman ya. Bukan. Penakut di sini artinya the cowardly. Ini orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena tekanan di hidup ini. Contohnya banyak di segala bidang. Semua bidang ada orang yang kayak begini. Contohnya di entertainment. Kita sudah dengar, kita tahu ada orang yang malah menjual Tuhan Yesus, pindah kepercayaan demi ketenaran. Itu termasuk orang penakut. Itu orang-orang yang gara-gara tidak mau kehilangan teman-temannya, karena kalau kita ikut Yesus sungguh-sungguh, kadang-kadang bisa hilang teman. Saya hilang teman. Best friend saya waktu saya di SMA, waktu saya terima Yesus, meninggalkan saya sambil mengejek saya di depan, di kantin sekolah. Saya kehilangan teman, tapi saya nggak menyesali. Saya sekarang menerima lebih banyak teman, 100 kali lipat daripada yang saya hilang. Daripada yang saya telah kehilangan. Penakut di sini adalah the cowardly. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan kalau ada pucuk senjata di sebelah sini pun, kita tidak boleh menyangkal. Tidak semua orang lah, jangan GR. Tidak semua kita dipanggil jadi martir, tidak seberuntung itu semua kita. Tapi saya dengar cerita bagaimana ISIS memenggal sebuah desa yang semuanya orang Kristen. Saya pernah sekali melihat, kalau nggak salah di TV Al Jazeera atau apa, saya lupa. Saya salah satu TV internasional berita, saya melihat orang-orang itu diinterview dan cerita kakaknya, adiknya, sama-sama cowok semuanya, muka Arab. Tapi ternyata anak Tuhan. Dia berkata, kalau aku tahu dia akan dimartir, aku akan barengi saudaraku, aku ikut dimartir bersama dengan dia. Saya dengar itu, mereka bukan pendeta. Tapi imannya kayak begitu. Saya rasa di akhirat nanti posisi mereka lebih tinggi nih dari kita pendeta-pendeta nih. Karena itu kemuliaan pendeta hanya satu, saya mau bicara dulu sama pendeta. Karena ini firman ya, sampai kita mati kalau Tuhan belum datang, ini akan di-setel sama anak cucu kita ya. Jadi lebih baik semuanya. Kalau pendeta murni, seluruh jemaat murni. Jadi saya ngomongnya ke kepala, tubuhnya nyusul. Kemuliaan kita pendeta cuma satu, integritas. 2, dan kerendahan hati, itu aja. Kalau kita mulia ini, kita di posisi tinggi di mata Allah. Cuma satu, karena kita tidak diberi kesempatan semua kita untuk mati, bukan? Tapi para martir ini, waktu saya dengar gitu, dia cerita tentang kokonya, adiknya dibunuh, dipenggal. Satu desa, dia pas lagi tidak di sana, dia berkata, kalau aku tahu hari itu dia dimartir, aku tidak akan tinggalkan desa, aku mau dimartir bersama dengan adikku. Wow. Saya mau nangis, saya dengar berita itu, padahal berita dari TV, bukan TV Kristen. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, jangan takut berdiri bagi imanmu, sekalipun kalau kita harus mati untuk itu. Berkali-kali saya ini diancam. Sampai hari ini, firman yang kuberitakan tak satu pun kompromi. I don't defy death. Saya tidak menantang kematian. Saya hanya tidak punya pilihan. Yesus yang punya firman kehidupan, saya tak akan sangkal. Karena tekanan. Don't sell your Jesus. Jangan jual Yesusmu. Demi apapun, emas, perak, dan permata di dunia ini. Ingat itu. Jangan jadi penakut. Orang yang seperti itu tak ada alasan. Tuhan akan berkata, kamu menyangkal aku depan manusia. Sorry, aku menyangkalmu di depan Bapakku. Penyalah kamu. Yang kedua, orang-orang yang tidak percaya, unbelievers. Ada orang-orang yang memang tidak mau percaya. Ini semuanya sudah kategori yang umum sekali. Sudah kita injilin nggak mau percaya. Sudah kita injilin, semoga bukan orang yang Anda cintai. Kalau Anda cintai, Anda terus harus berusaha. Tapi ada orang nih, sungguhan ada orang yang sudah kita injilin sampai sudah notok. Betul, dia berkata nggak mau. Ya sudah, there's nothing you can do. Itu pilihan dia secara pribadi. Orang seperti ini tidak akan masuk ke sorga. Orang keji. Kata keji di sini itu apa? Keji bukan tidak sama dengan kejam loh ya. Kadang-kadang kalau kita baca Alkitab cepat lewat, asosiasinya nggak benar. Keji di sini artinya korupsi. The abominable,
Orang-orang yang membuat hati kita lihat kehidupan mereka kayak begitu reaksinya. Ini orang-orang, jadi saya mau beritahu para koruptor. Wah, yang ini pemasok dari Indonesia lumayan nanti ke dalam api neraka. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh. Kata pembunuh di sini murderers bukan cuma bagi orang yang pernah sungguhan mengambil pisau atau tembak atau pistol atau batu membunuh seseorang secara fisik. Tapi ini bicara tentang roh kepahitan. Hati-hati. Bapak ibu saudara, saya tidak berkata kalau Anda benci sama seorang, maksudnya benci, tidak suka sama orang, lalu hatinya rasa kesel sama orang langsung masuk neraka. Enggak. Tapi kalau Anda menyimpan kepahitan, yang saya tidak percayai itu kepahitannya, yang saya curiga itu kepahitannya, bukan Andanya. Sebab orang, tidak ada satu orang pun bisa handle kepahitan. Sama dengan Lord of the Rings kalau Anda pernah, Lord of the Rings kalau Anda pernah lihat nonton film itu. Si kecil itu yang pakai cincin itu, dia kira dia bisa handle atau kontrol, kendalikan cincin itu. Tapi ketika cincin itu dipakai, dia mengubah dia. Dan dia tidak bisa mengendalikannya. Bapak ibu saudara, ada satu roh yang tidak bisa kendalikan oleh siapapun. Kalau masuk ke hatimu, Anda pasti rusak. Dan cepat lambat, Anda pasti meninggalkan Tuhan. Dan mencoreng keselamatanmu sendiri. Namanya roh kepahitan. Itu roh yang sangat jahat. Bahkan saya berkali-kali dalam karir saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani orang-orang yang kepahitan itu sampai kesurupan, mereka pun tidak sadar. Setelah kesurupan mereka berkata sama saya, Ko Philip kalau anak muda, apa yang terjadi dengan aku tadi? Sampai kesurupan aja tidak tahu. Dan kapan setan itu masuk di hidupnya aja. Kalau kesurupan di depan pendeta, waktu didoakan manifestasi itu karena nggak tahan. Tapi bukan saat itu roh itu masuk. Tapi waktu kami layani, roh itu justru mau keluar. Nah pertanyaannya kapan masuknya? Kalau saya interview orang-orang yang kepahitan, tidak pernah mereka tahu kapan masuk dalam hidupnya, dalam tubuhnya, setan-setan itu. Yang mereka hanya bisa rasakan hanyalah erosi kasih. Setiap hari berkurang kasih itu dan dia semakin dingin, jadi orang yang pahitan, jadi kecewa, jadi negatif semuanya. Dan kalau saya tanya, tak satu pun bisa jawab saya. Exactly atau tepatnya kapan kamu dimasuki setan? Tidak ada yang bisa jawab. Ini adalah satu roh kalau masuk di hati seseorang. Dan next time berikutnya Anda sadar, sudah terlambat. Itulah sebabnya Tuhan berkata di sini, pembunuh tidak akan masuk kerajaan sorga. Sebab roh itu akan seret dia jauh-jauh dari pintu gerbang sorga. Karena itu cara terbaik untuk menghadapi roh ini adalah, ketika dia baru menetas langsung diinjak. Ketika dia masih dalam bentuk telur, cepat dibakar. Ketika dalam bentuk suatu perasaan jengkel, rasanya marah, cepat selesaikan di hadirat Allah, berdoa, ambil firman Tuhan dan berkata, ampuni aku ampuni dia dalam nama Yesus. Jangan tunggu ular tedung itu menetas dan jadi ular kobra, lalu Anda baru melawannya. Tidak akan menang. Cara terbaik mengalahkan kepahitan adalah hari pertama kepahitan itu muncul di hati Anda. Jangan tunggu nanti, karena hari terakhir Anda sudah berada di luar pintu gerbang sorga. Hai gadis-gadis yang tidak bijaksana. Lalu di sini katakan orang-orang sundal, ini bicara tentang dosa seks. Ini marak, ini banyak sekali. Aduh sedih sekali. Dalam nama Yesus saya berdoa, gereja-gereja di Indonesia bukan hanya gereja kita. Saya berdoa Tuhan tunjukkan kemuliaannya perkara dosa seks ini. Terlalu banyak dosa yang disembunyikan di area ini di kalangan orang-orang Kristen, tak terkecuali hamba-hamba Tuhan. I pray, carefully though I pray. Fearfully I pray. Saya berdoa dengan rasa takut dan gentar sendiri untuk kita sendiri, saudara. Kita gak boleh sok-sok hebat lalu hakimi. Doa itu gak boleh menghakimi. Doa itu harus dengan takut dan gentar. Tuhan ampuni kami. Di area ini orang-orang sundal, banyak orang akan masuk neraka karena persundalannya. Jangan pernah datang ke gereja, bawa simpananmu. Datang ke gereja, doa berkat pulang, buang simpananmu. Jangan begitu melecehkan Tuhan Yesus, bawa ke hadirat Tuhan selingkuhanmu ke kebaktian. Don't ever think about it. Kalau mau dosa di hotel di luar sana, jangan bawa ke rumah Tuhan dan mengotori di sini. Kalau Tuhan tidak hukum mati langsung, hai Anania Safira, langsung mati berdiri di gereja. Atau mati langsung geblak di sini. Itu berarti Tuhan akan hukummu lebih berat lagi. Tuhan tunggu nanti akumulasi bunganya. Jangan ketawa pulang, nih aku lolos tuh, aku bawa selingkuhanku, gak apa-apa tuh. Tuhan tunggu, sekarang belum dicairkan hukumanmu.
don't even think about it. Karena pendeta tidak akan pernah tahu satu-satu membernya gimana. Apalagi pendeta hukumannya lebih berat. Jangan banyak yang mau jadi guru, hukumannya meningkat. Kami ini takut saudara, kami juga daging, kami juga bisa digoda. Karena itu mari kita saling doakan, amin. Tapi selama kami hidup, berita yang murni harus diberitakan dari sini. Saya tidak akan kompromi soal begini. Hari-hari ini sedang beredar namanya pengajaran grace, kasih karunia. Pengajaran grace tanpa pengajaran holiness, kekudusan. Itu sama dengan cinta tanpa komitmen, saudara. Karena itu saya akan terus beritakan dari mimbar. Untuk menentang segala potensi dosa di dalam hidup umat Allah. Berikutnya, penyembah berhala, tukang-tukang sihir. Saudara jangan, udahlah horoskop aja jangan dijama, itu marijuananya narkoba. Jangan ke orang-orang pintar. Nggak usah minta ramalan-ramalan. Anda punya firman Allah. Anda punya firman Allah. Percaya itu sama Yesus untuk nasibmu. Kalau Anda mau diramal, tanya sama orang yang ramal. Bapak ramal dulu tentang diri sendiri. Setelah itu saya mau ikut Anda. Coba saya tanya sama orang itu, nanti Bapak matinya kapan, jam berapa, nanti gimana? Jawab saya dulu. Yesus sudah tahu tuh. Dari sejak lahir, dari sejak dia kecil, dari sejak dia umur 30, dia berkata, aku nanti matinya begini. Rubuhkan bait ini, 3 hari kubangun kembali. Mereka salah ngerti, dikiranya bait tempel, bait Allah. Yang Yesus maksudkan tubuhnya. Yesus tahu, saya tidak akan percayakan masa depan saya keramalan. Hanya satu yang mati tahu kapan matinya dan bangkit dan dia tahu masa depan saya, ya Yesus. Jangan dibodohi. Sebab Alkitab berkata, tukang-tukang sihir yang ikut-ikut gitu-gitu itu menyakiti hati Allah. Tidak akan surga terbuka untuk orang-orang begini. Penyembah-penyembah berhala. Bapak Ibu jangan kompromi ya. Kalau Anda harus begini sama penyembahan berhala karena tradisi keluarga, Anda punya jalan lain. Dianiaya pun harus, silakan kalau memang tidak ada pilihan. Tapi saran saya adalah Anda buat strategi. Anda doa puasa, minta tolong kalau Anda di CG beruntung Anda. Kalau Anda di Connect Group atau di kelompok kecil, Anda bisa minta saudara seiman menguatkan Anda. Mungkin siapa tahu ada nasihat, ada pengalaman orang lain yang bisa menguatkan Anda. Ternyata dia sudah lulus dan lolos dari masalah begini. Ternyata sama dengan kondisi keluargamu. Tapi kalau semuanya Anda paling tidak Anda berdoa puasa ya kan? Didoakan sama-sama, Anda bisa bicara sama orang tua. Mungkin Anda sudah menikah, punya anak, tapi kadang-kadang tradisi itu kuat sekali. Jadi Anda bisa katakan gini, ngomong sama keluarga kali. Gini, contoh ya, sama papanya kali, saya papanya. Saya, apalagi kalau masih sekolah atau mahasiswa segalanya, rasanya lebih di bawah kuasa orang tua. Jadi Anda tidak boleh memberi kesan, tidak menghormati orang tua. Lalu datang dan berkata, Papa, yang Papa lakukan itu salah, Papa masuk neraka. Lu cari mati apa? Jangan khotbah keluarga Anda bisa lakukan adalah doa puasa dulu, Anda datang. Ngambil satu waktu, seperti janjian dokter gitu, nomornya, hari apa, jam berapa, ketemuan pas orang tua bisa diajak ngomong. Bicara begini, Pak, saya sekarang orang Kristen, tapi bukan berarti saya tidak menghormati nenek moyang atau mencintai nenek moyang. Izinkan saya mengekspresikannya dengan cara saya. Daripada saya melakukan itu dengan terpaksa, hati saya tidak ada di sana. Siapa tahu itu membuka pikiran orang tua Anda. Sebab banyak orang yang saya kasih nasihat begini, lolos daripada penganiayaan. Tapi andai kata Anda tetap dianiaya karena begitu, jalani saudara, asal Anda tidak menantang dan kurang ajar. Sekalipun Anda dianiaya, jangan menyembah kepada apa yang bukan Tuhan. Kalau Anda pergi ke Adiasa, atau Anda pergi ke sebuah rumah pemakaman, Kristen, kalau yang tidak Kristen, upacaranya Anda perlu datang karena itu kerabat atau dekat, Anda datang aja. Nggak apa-apa. Nanti kalau lagi ada upacaranya, Anda nggak usah ikut doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Juga nggak usah, Anda buka mata aja. Khusus Anda hanya fokus ke orang yang berduka. Ajak bicara untuk alihkan perhatian dari penyembahan nantinya. Kalau lagi penyembahan terjadi, ya udah diam aja. Anda jangan takut nanti roh jahatnya masuk ke Anda, enggak usah. Anda datang ke sana kan memang harus, karena itu etika. Tapi kalau Anda, sekalipun orang Kristen, kadang-kadang kalau di sini ada fotonya, di sini petinya, ada kanan kiri, ada keluarganya, Anda datang, Anda langsung datang itu contohnya, ini ya, contoh ini petinya ya. Anda datang, Anda jangan berdiri di depan, Anda doa sama siapa? Basa-basi kan? Supaya apa? Supaya bisa jadi orang gitu loh. Nggak usah. Apalagi Anda datang ke sana terus begitu. Nggak usah. Nggak usah. Nanti kalau di depan itu ada lalat di kembangnya gitu, nanti lalatnya GR, kiranya Anda tunduk sama lalatnya.
Karena orangnya udah gak ada di sana. Jadi yang saya sarankan adalah kalau di kanan kiri, coba berdiri kanan kiri. Andrew dan Paulus ini. Ya, oke. Ini yang meninggal. Ya, oke, di kanan kiri. Supaya menghindari Anda, karena penyembahan berhala kadang-kadang terjadinya secondary, tidak terpaksa, terjadinya bukan sukarela. Itu pun jangan. Anda kan gak bisa suatu hari pergi ketemu sama mantan, lalu ups, sorry honey sayang, aku tak sengaja tercium. Sakit hati gak? Anda harus profesional soal ini, karena menyembah itu intisarinya Kristen. Jangan berikan penyembahan sekalipun terpaksa. Mungkin kalau ada seorang ex Anda datang, cipika-cipiki, ini istri Anda di sebelah. Istri Anda di sebelah. Anda oh iya, apa kabar kamu, apa kabar? Demi menjaga istri Anda tidak ada harga yang terlalu mahal. Tidak bisa dicium, loh kan salahnya dia loh. Kamu jangan ngamuk, jangan marah, jangan ngambek. Dia yang cium pipiku. Ya, tapi kamu ya mau. Nah kan gitu. Betul atau betul? Anda harus jaga perasaan Tuhan karena Tuhan super sensitif sampai jadi perintah pertama loh. Jangan ada padamu Allah lain, jangan sujud menyembah. Itu perintah ke-1 loh. Tuhan taruh di atas perzinahan semuanya. Dosa perbuatan itu nomor 7, nomor 5, 6, 7, nomor bawah. Dosa pertama itu penyembahan. Be careful, jangan menyembah berhala. Ini caranya. Saya datang, langsung datang lurus. Tek, belok langsung. Saya turut berduka. Nggak apa-apa ya, oke. Ini basa-basi, nggak apa-apa. Ini kelihatan masih muda ya, ini umur berapa waktu difotokan ini? Oh gitu-gitu. Oh iya, oke. Tetap kuat ya. Jangan, kami akan terus mendoakan ya. Makasih Tuhan berkati. Lalu duduk. Terus waktu duduk jangan sikat kacangnya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Datang lurus ke peti, belok langsung. Salami peluk. Ucapkan kata-kata yang menghibur, yang menguatkan. Hati-hati jangan salah ngomong selamat ya. Hati-hati loh ya. Ada orang yang latah kan. Anda bisa membunuh hubungan bisnis segala nanti. Langsung ke sana peluk, tunjukkan empati. Ya, kok bisa ya Ci? Ya, tapi ya puji Tuhan tetap. Kalau dia nangis jangan bilang jangan nangis, biarin berduka. Tapi ya puji Tuhan paling enggak terakhir perginya dengan damai ya Ci. Ya kami sekeluarga mendoakan ya. Ini ngomong nih petinya di sini. Kami sekeluarga mendoakan ya. Ya Kak Ci tetap kuat ya dalam Tuhan ya. Oke kami duduk dulu ya. Ya makasih duduk. Udah duduk di sana. Duduk yang manis. Bicara sama kanan kiri. Ya jangan pikir lontong mie. Makan tuh di rumah bukan tempat pemakaman. Kalau datang tuh sudah setengah kenyang gitu loh. Amin. Oke, sudah terakhir. Pendusta juga akan masuk ke dalam lautan api. Jangan biasakan diri dengan berdusta. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ayo semua makin berdiri. Puji Tuhan. Masih lama, tapi kalau suatu hari giliran saya, kalau ada yang tunduk sama saya di depan peti saya bangun. Hei kamu, enggak dengar khotbahku ya? Suruh. Haleluya. Katakan kanan kirinya, Tuhan mengasihimu. Praise the Lord. Nyanyikan satu lagu pujian Ki. Ayo, apa ya? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sama-sama katakan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggi
segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Lambaikan tanganmu, mari kita puji Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Materaikan firman-Mu dengan pengalaman dan ketaatan. Jemaat pulang membawa berkat. Mari kita angkat tangan kita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai-Mu dan kehidupan-Mu sehari-hari, agar berkemenangan dan siap untuk Tuhan panggil ketika pengangkatan terjadi. Tidak ketinggalan surga di depanmu. Dosamu sudah di belakangmu, hidup yang lama, dan hidupmu sekarang baru, berjalan dengan Kristus setiap hari, kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Yesus berkati.